Obsesi atau cinta. Selepas berbelanja, Ipana kembali ke kantor dan menyelesaikan beberapa pekerjaan yang tertinggal. Wajah cantiknya terlihat letih karena jadwal yang begitu padat. "Permisi Nona, di bawah ada Tuan Brian," ucap Fitri masuk ke dalam ruangan Ivana. Brian?" tanya Ivana mengernyit. Tepat ponselnya berbunyi di sana terlihat laki-laki itu tengah memanggil. Ia segera mengangkatnya dan mengizinkan Brian untuk masuk ke dalam ruangan. "Mbak, saya ingin pulang cepat hari ini, apa bisa?" tanya Ipana penuh harap. Fitri segera melihat tablet yang selalu ia bawa untuk mengatur jadwal Ipana. "Sore ini Anda ada pertemuan dengan perusahaan Angkasa Putra untuk membahas proyek pembangunan perumahan mewah yang ada di Jalan XYJ, Nona. Saya rasa Nona tidak bisa pulang cepat hari ini," ucap Fitri menjelaskan. Baiklah, katakan pada Felicia untuk bersiap," ucap Ipana kecewa. "Baik Nona, permisi," ucap Fitri keluar dari ruangan Ipana. Sementara di luar ruangan Ivana, Felicia tengah berdebat dengan Brian yang melarang pria tampan itu masuk dengan alasan karena tidak bisa menunjukkan bukti jika ia sudah membuat janji. Sialnya, Brian tengah menggunakan setelan kasual tanpa jas kerjanya, sehingga Felicia memasang siaga satu untuk melindungi Ivana dari siapapun karena itu menjadi tugas utamanya. "Saya baru saja menelpon Ivana, kau baru kerja di sini sudah berani dengan saya?" bentak Brian. "Tentu saya berani walaupun saya baru bekerja, tetapi saya sudah menandatangani kontrak," bentak Felicia tak kalah berani. "Kau?" ucap Brian menunjuk Felicia. "Ada apa ini?" tanya Fitri yang baru saja keluar dari ruangan Ivana. "Ini Mbak, orang aneh ini memaksa untuk masuk ke dalam tanpa bisa menunjukkan bukti jika dia sudah membuat janji dengan Nona," ucap Felicia menatap Brian dengan tajam. "Dia baru saja membuat janji, Pel, biarkan dia masuk," ucap Fitri tersenyum. "Tuh kau dengar, saya sudah membuat janji dengan Ipana," ucap Brian sarkas. Felicia hanya menatap Brian dengan tajam. Ia mengikuti laki-laki itu masuk ke dalam ruangan Ipana. Namun pria tampan itu menyadari keberadaannya. "Kenapa kau mengikuti saya?" bentak Brian. "Apa masalah Anda, Tuan? Saya asisten pribadi Nona Ipana dan saya harus berada di samping Nona selama berada di perusahaan," ucap Felicia tegas dengan mata yang melotot. "Sekarang kau bisa istirahat, saya akan pergi bersama Ipana," ucap Brian kesal. "Anda tidak punya hak untuk melarang saya, justru saya yang berhak mengusir Anda. Saya berhak melarang siapa saja yang tidak berkepentingan," bentak Felicia. "Kau?" Tangan Brian terangkat hendak memukul Felicia. Beruntung Ipana sudah berada di belakang pria tampan itu dan langsung menarik tangan Brian ke belakang. "Kenapa kau sangat kasar, Brian?" tanya Ipana dingin sambil menahan tangan Brian dengan sangat kuat. Nana, ucap Brian terkejut. Ipana yang terlihat dingin mendorong tubuh Brian dengan keras dan membuat pria itu hampir tersungkur. "Dia yang mulai dulu, dia mempersulitku untuk bertemu denganmu," ucap Brian mengadu mencari pembelaan. "Bukankah kamu juga memiliki asisten pribadi? Apa hal ini baru kamu temui, Tuan Brian?" tanya Ipana dingin. Brian tersentak, bukannya mendapatkan dukungan, justru ia merasa dipojokkan oleh Ipana. "Harusnya kamu bisa menjaga sikap, Bray, walaupun dia baru saja bekerja, tetapi posisinya lebih tinggi dari yang lain," ucap Ipana dengan mata yang menyalang. "Masuk kalian berdua," titahnya. Polisi yang sedikit takut langsung mengikuti Ipana tanpa melihat ke arah Brian, sementara laki-laki itu mengerutuki emosi yang tidak bisa ia tahan di hadapan Ipana. Gadis cantik itu berdiri di dekat jendela dan menatap nanar pemandangan luas yang ada di hadapannya. "Duduklah," ucap Ipana tanpa menoleh. Brian dengan patuh duduk di sofa yang ada di sana, sementara Felicia masih tetap berdiri di belakang Ipana. "Kamu juga, Pel," ucap Ipana. "Baik, Nona," ucap Felicia yang mulai gemetaran takut. Hening tanpa ada yang memulai pembicaraan. Ipana hanya terdiam sambil memikirkan bagaimana agar Brian tidak lagi membuat onar di perusahaannya. "Ada keperluan apa kamu datang, Bray?" tanya Ipana tanpa menoleh. "Aku ingin mengajak kamu jalan di tepi bukit. Ada yang mengadakan lomba motor trail. Apa kamu mau ikut?" tanya Brian. "Maaf Brian, aku tidak bisa di saat jam kerja," ucap Ipana.
Lalu kapan aku bisa mendapatkan kesempatan untuk mendekatimu, nah? Sementara laki-laki itu dia selalu mendapatkan kesempatan untuk dekat denganmu, ucap Brian lirih. Karena dia mencari tahu kapan waktu kosongku, Bray, serga Ivana yang tidak suka. Hening, Ivana menghela napasnya yang terasa berat karena menahan emosi. Waktunya yang berharga terbuang sia-sia. Jika kamu terus membuat keributan di kantorku, maaf, namamu akan aku blacklist, ucap Ivana. Nah, kenapa kamu pilih kasih seperti ini? Atau aku memang tidak boleh mendekatimu? Tolong katakan dengan tegas agar aku tahu diri untuk tidak berharap kepada kamu lagi, ucap Brian tegas. Ivana menatap Brian dengan tajam dan sinis. Bukankah dari dulu ia tidak menginginkan laki-laki ini? Felicia hanya bisa menelan ludahnya sambil menyimak pembicaraan dua orang berkuasa itu. Ternyata Nona Ivana begitu tegas dan berwibawa. Sifatnya yang dingin bukan tanpa alasan. Batin Felicia yang begitu kagum melihat Ivana. Bukankah dari awal kamu yang memaksaku, Brian? Aku tidak suka jika kamu membawa orang lain dalam hal ini. Sikapmu sangat belum dewasa. Aku tidak pernah memaksamu untuk mendekatiku, tapi kamu yang begitu ingin. Aku sudah memberikan kesempatan, tapi kamu tidak mempergunakannya dengan baik, ucap Ivana sarkas. Brian terdiam sambil menatap nanar sembarang arah setelah mendengarkan ucapan Ivana. Pikirkanlah semuanya, aku yang harus melarangmu atau kamu yang membuat keputusan sendiri, ucap Ivana tegas. Felicia semakin kagum dengan sifat Ivana yang begitu tegas dengan laki-laki. Aku harus mencontoh Nona Ivana dan harus bersikap seperti ini kepada orang-orang yang hanya akan mengancam ketentramanku ketika berada di samping Nona. Batin Felicia berbinar. Maafkan aku, ucap Brian menunduk. Kamu tidak bisa berbuat seenaknya karena aku memberikan kesempatan kepadamu. Di sini bukan Singapura atau Thailand. Aku harap kamu bisa paham dengan apa yang aku katakan, ucap Ivana melunak. Baiklah, maafkan aku. Jadi kapan aku bisa mengajakmu, nah? Tanya Brian lembut. Cih, sok ngomong lembut, dasar buaya. Batin Felicia mendelik. Minggu ini aku tidak bisa, Brian. Jadwalku sangat padat. Karena ada proyek baru yang harus aku menangkan. Aku harap kamu paham, ucap Ivana menatap Brian. Baiklah, ucap Brian pasrah. Begitu susahkah aku menjangkau kamu, nah? Batin Brian. Permisi Nona, 20 menit lagi pertemuan dengan perusahaan Angkasa Putra, ucap Fitri masuk ke dalam ruangan Ivana. Felicia, kamu bersiaplah dan cepat, ucap Ivana. Baik Nona, ucap Felicia masuk ke dalam ruangannya yang dibuat khusus oleh Ivana. Sementara Brian mencoba mendekat ke arah Ivana, ia begitu menyayangi gadis kecil yang selalu mengusik ketentraman tidurnya di dalam kelas. Nah, panggil Brian dengan lembut. Ivana berdeham dan menoleh ke arah Brian. Maafkan aku, sungguh aku takut jika kamu dimiliki oleh orang lain, nah, ucap Brian lirih. Brian, coba tanya pada diri kamu sendiri, rasa yang ada saat ini, beneran sayang atau hanya obsesi semata? Ucap Ivana lirih dan tersenyum tipis. Kenapa? Aku sudah yakin jika aku memang benar-benar mencintaimu, tanya Brian mengernyit. Sayangnya aku hanya melihat obsesi di dalam diri kamu. Tanya dulu hati kamu, gunakan logika dan perasaan. Aku harap kamu paham, ucap Ivana menatap Brian lekat. Aku harus bersiap, sambung Ivana masuk ke dalam kamarnya. Tinggallah Brian di sana. Ia hanya menatap nanar kepergian Ivana dengan perasaan yang bercampur aduk. Benarkah ini hanya obsesi? Tidak, aku yakin jika aku memang betul-betul mencintainya, batin Brian. Ia memilih untuk duduk di sofa sambil menunggu Ivana keluar dari ruangannya.